Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana step-step dalam kita membuat logo. Di sini saya akan bahas kita sebagai logo maker ya, atau si pembuat logo. Oke, langsung saja ke materi. Jadi langkah awal dalam mendesain sebuah logo, yang pertama itu adalah kita briefing dulu. Kita di sini sebagai desainer logo, yang pertama itu biasanya ada creative brief. Yang kedua kita bahas tentang payment. Yang ketiga itu riset. Yang keempat brainstorming. Yang kelima kita membuat sketch. Yang keenam digital design. Yang ketujuh itu mockup design. Yang ke-8 revisi, yang ke-9 itu finishing. Oke, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Oke, yang pertama adalah creative brief. Ini biasanya dilakukan kita sebagai logo maker atau desainer logo kepada klien kita ya. Nah, jadi di sini klien kita diminta untuk mengisi, yang isinya itu bisa berupa, yang pertama di sini saya akan beri contoh beberapa isi yang harus diisi oleh klien untuk keperluan riset kita sebagai logo designer dalam membuat desain logo. Oke, yang pertama itu biasanya kita akan bahas tentang nama usahanya. Jadi kita harus tahu dulu nama usahanya apa. Gunanya adalah agar kita tahu, kita kebayang misalnya kalau misalnya usahanya jual pulsa atau jual kuota misalnya, kita harus tahu dulu nama usahanya apa. Di sini misalnya kios apa misalnya, seperti itu. Nah, huruf depannya kita bisa gunakan sebagai logonya, tapi tergantung dari klien juga sih, klien maunya seperti apa. Oke, yang kedua itu adalah nama slogan. Mungkin slogannya apa, maju terus pantang mundur mungkin. Nah, itu jadi bagian dari pendukung dalam kita membuat sebuah logo. Biasanya untuk slogan itu ditempatkan di beberapa desain logonya, seperti misalnya ada di atasnya atau di bawahnya, seperti itu mungkin. Oke, yang ketiga itu ukuran usaha. Mungkin ukuran usaha ini termasuk penting karena kita juga mau tahu usaha dari klien kita nih seberapa, misalnya apakah dia hanya di gerobakan atau misalnya ini adalah perusahaan besar, misalnya seperti itu. Oke, yang keempat itu ada produk yang ditawarkan. Jadi kita harus tahu dulu produk yang ditawarkan itu seperti apa. Misalnya hanya jasa atau produknya berupa benda atau makanan atau apapun lah. Jadi kita harus tahu produk yang ditawarkan seperti apa. Jadi kita bisa membayangkan kira-kira klien kita nih maunya desain logo seperti apa. Oke, yang kelima itu target pasar. Nah, target pasar ini juga begitu penting karena menurut saya secara pribadi, target pasar apabila kita melihat pasar yang secara offline, itu pasar secara online tuh agak-agak sedikit berbeda ya. Mungkin dari tampilannya atau dari warnanya atau dari segi bentuknya, mungkin seperti itu. Yang keenam itu ada pesaing usaha. Jadi kita harus tahu dulu, jadi kita harus riset dulu pesaing dari usaha yang dibangun atau diminta oleh klien kita untuk membuatkan logo ini seperti apa pesaing usahanya. Oke, yang ketujuh itu adalah contoh desain yang disukai. Mungkin klien kita bisa memberikan, atau kalau misalnya ini teman-teman bukan sebagai logo designer ya, mungkin usaha bersama, misalnya bersama teman-teman juga perlu dikoordinasikan tentang contoh desain yang disukai. Mungkin teman-teman yang lain atau teman partner kita menyukai desain seperti apa, nanti bisa ditentukan kira-kira mengambil elemen-elemen apa dari desain yang teman-teman kalian suka, mungkin seperti itu, agar desain ini disukai atau disetujui oleh teman-teman semua, mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditentukan juga menggunakan warna yang seperti apa. Mungkin ambil sampel beberapa warna, mungkin nanti bisa itu juga dijadikan bagian dari hal yang penting dalam membuat logo. Oke, yang ke-9, logonya mau digunakan di mana? Misalnya mau di billboard, mau di packaging, atau dijadikan logo di plastik misalnya, atau
player atau dimanapun lah mungkin seperti itu dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi kira-kira apa yang penting dalam menunjang riset dalam membuat desain logo. Oke, itu yang pertama adalah creative brief. Tadi dilakukan biasanya oleh logo designer dan klien, atau kalau misalnya tidak klien atau teman-teman membangun bisnis sendiri, bisa koordinasikan tentang hal-hal yang terkait ini kepada partner teman-teman. Oke, yang kedua ini adalah payment. Jadi teman-teman bisa jelaskan price list atau tampilkan price list teman-teman dalam membuat logo biasanya. Misalnya dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan itu harganya beda-beda, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, bisa bayar DP dulu atau setengahnya atau langsung full atau cancel, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu revisi atau desain. Nah, pastikan teman-teman sudah menjelaskan di awal tentang revisi karena ini penting sekali ya. Takutnya nanti apabila tidak ditentukan dari awal revisi, maka nanti klien akan menghantui kita dengan revisi-revisi yang mungkin membuat kita makan waktu lebih lama dalam membuat desain logonya. Oke, yang selanjutnya adalah riset. Nah, setelah kita brief tadi, kita bisa melihat hal-hal apa saja yang menunjang dalam kita membuat sebuah desain logo. Oke, dari yang pertama kita lihat dulu kemasan atau produk yang dijual seperti apa. Jadi dari situ kita dapat melihat mungkin kita bisa lihat produk yang orang lain jual, mungkin serupa produknya, seperti apa packagingnya atau seperti apa logonya, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, bidang usahanya. Nah, ditentukan logo juga bisa ditentukan dari bidang usahanya. Misalnya kalau yang jual ayam, misalnya jual ayam goreng misalnya dengan logo seperti apa, atau mereka yang menggiat usaha dalam bidang pelayanan, logonya seperti apa. Mungkin bisa dilihat dari situ. Teman-teman bisa riset dulu dari berbagai macam bidang usaha yang terkait dengan klien atau teman-teman bangun bidang usahanya. Oke, yang ketiga itu target pasar. Teman-teman bisa lihat dari bidang usaha atau produk yang dijual tadi, target pasarnya seperti apa, mungkin seperti itu. Oke, yang keempat tuh kompetitor. Mungkin ada bidang usaha yang sama dengan klien atau teman-teman mau bangun, lihat kompetitor, mereka menggunakan warna atau logo seperti apa, itu bisa dijadikan riset. Oke, yang kelima itu logo sejenis ya. Mungkin teman-teman atau klien kalian suka dengan logo yang seperti apa, nanti bisa di improvement lah, kira-kira disesuaikan dengan logo yang menarik sesuai bidang usahanya. Oke, setelah kita riset, biasanya kita melakukan brainstorming atau kita membuat ide-ide baru berdasarkan dari hasil riset yang sudah kita buat tadi. Brainstorming bisa kita lakukan bersama klien atau teman-teman kalian, atau kalian bisa buat catatan-catatan sendiri tentang ide-ide yang muncul di kepala kalian atau dari riset yang sudah kita temukan sebelumnya. Oke, setelah kita melakukan brainstorming riset sebelumnya, kita coba untuk menggambar kasar. Di sini teman-teman bisa menggunakan pensil atau pulpen. Kalian coba tulis saja, coba gambar mungkin dengan huruf pertama atau mungkin dengan usulan-usulan dari klien atau teman-teman kalian sudah usulkan di creative brief pertama tadi. Lalu kalian coba buat garisnya, buat gambarnya, buat sketsanya, kira-kira sketsa ilustrasi kasar dari logo yang kalian ingin buat tuh seperti apa. Oke, selanjutnya kalian bisa buat desain logonya secara digital, bisa menggunakan aplikasi apapun. Di sini bagi teman-teman yang belum menguasai mungkin aplikasi atau software berbasis vektor, kalian bisa menggunakan aplikasi yang mudah, atau tinggal garis atau tinggal drag and drop aja, mungkin seperti itu. Tapi untuk alangkah lebih baiknya teman-teman menggunakan aplikasi atau software yang berbasis vektor, bisa menggunakan Corel Draw, Adobe Illustrator dan sebagainya lah. Selanjutnya dalam membuat desain, biasanya kita akan mencoba desain tersebut di kemasannya. Misalnya di sini ada satu contoh, kita membuat desain logo sebuah aplikasi, maka kita akan coba mockup logo tersebut di dalam
Play Store-nya seperti apa, atau mungkin di sini ada yang membuat logo untuk desain packaging produk, dicoba untuk bagaimana tampilannya apabila si logo itu ditempelkan atau ditempatkan di produknya, agar nanti klien atau teman-teman kita bisa melihat kira-kira logonya sesuai tidak, atau menarik tidak, atau harus ada yang direvisi atau tidak, mungkin seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu revisi. Yang pertama itu jelaskan tentang maksimal revisinya di awal. Jadi kita udah jelaskan tadi di awal ya, misalnya revisinya harus berapa kali dan sebagainya lah, kira-kira seperti itu, agar klien lebih serius dalam memberikan feedback revisi yang diinginkan. Jadi tidak asal memberikan revisi tidak jelas. Oke, yang kedua itu tanyakan selengkapnya atau sedetailnya. Jadi si klien apabila dia memberikan revisi tentang logo yang kita buat, maka kita harus menanyakan secara lengkap atau secara detail kira-kira revisinya di bagian mana saja, atau mungkin ini logo yang mana yang harus dirubah, atau di bagian mana yang harus dirubah, atau warna apa yang harus diubah, mungkin seperti itu. Oke, yang paling penting di sini maksimal revisi, kalau bisa itu 2 atau 3 kali saja, karena kalau misalnya lebih banyak dari itu memungkinkan kita untuk lebih pusing dan kita hanya bergelut di revisi saja. Balik lagi tadi ya, agar kliennya lebih serius dalam memberikan feedback revisi yang mereka inginkan, mungkin seperti itu. Untuk finishing di sini kita bisa menyimpan atau memberikan kepada klien, yang pertama itu adalah font yang sesuai dengan logo. Jadi apabila nanti si klien atau kita mau membuat desain berupa flyer atau apapun, nanti kita tidak keluar dari desain awal yang kita buat sesuai dengan logo yang kita buat. Oke, yang kedua itu file logo. Jadi file master logonya itu disimpan dengan berbagai macam jenis warna, misalnya seperti itu. Yang ketiga itu file masternya. File master itu bisa berupa file Adobe Illustrator yang bisa diedit lagi, atau Corel Draw yang bisa diedit lagi, mungkin seperti itu. Oke, soalnya adalah coba kalian buat sebuah kreatif bribe usaha yang ingin kalian bangun. Coba kalian pikirkan satu usaha yang kira-kira ini usaha yang mau kalian bangun. Kalian coba tulis kira-kira apa saja keperluan riset yang kalian ingin jadikan bahan untuk membuat sebuah logo. Jangan lupa sesuaikan dengan produk atau usaha yang ingin kalian bangun di sini. Ini ada beberapa contoh, ada 9 contoh, nanti kalian bisa tambahkan lagi yang lainnya. Jangan lupa diisi, misalnya nama usaha minyak lintah Banjar misalnya. Terus nama slogannya misalnya dari lintah asli, misalnya seperti itu. Ukuran usaha bisa kalian jelaskan dengan bisa 4x2x4, misalnya seperti itu. Produk yang ditawarkan seperti apa, target pasar, dan seterusnya lah.